Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Meski tak diunggulkan oleh Wenger, Arsenal tetap jadi penantang. Meski saat ini rekor mentereng diusung Arteta dan anak asuhnya, namun legenda Arsenal Arsene Wenger justru menilai jika Arsenal masih kalah bersaing dengan Manchester City. Arsene Wenger meragukan peluang The Gunners untuk menjuarai Liga Primer Inggris musim 2022-2023. Pria yang pernah menukangi Arsenal selama 22 tahun ini menilai, Arsenal adalah tim terbaik kedua yang punya peluang bagus untuk memenangkan Liga Primer. Ya, secara pribadi saya akan menempatkan mereka tepat di bawah Manchester City, ucap Arsene Wenger kepada Bein Sport. Wenger menempatkan Arsenal sebagai penantang serius Manchester City dalam perburuan gelar. Pasalnya Arsenal telah memulai start yang apik dan mencetak rekor dalam 135 tahun. Adapun kekalahan satu-satunya di Premier League adalah ketika menghadapi Manchester United. Namun apapun bisa terjadi di sepak bola. Andai pun tak menjadi juara, namun Arsenal telah menunjukkan perkembangan yang fantastis untuk klub dan penggemar. Makin menggebu-gebu, Mudryk tak sabar bergabung ke Arsenal. Meski masih aman di puncak klasemen sementara, terdapat kekhawatiran mengenai kedalaman skuad yang dimiliki Arsenal. Permasalahan cedera dapat memberikan dampak yang signifikan dalam permainan klub. Mykhailo Mudryk dari Shakhtar Donetsk menjadi salah satu pemain yang dipandang menjadi solusi. Secara teoritis, apabila ada peluang menjadi pelapis di Real Madrid atau pemain inti di Arsenal, saya mungkin akan lebih tertarik untuk pindah ke Arsenal, ujar Mykhailo Mudryk. Selain itu, dia juga sering melihat pertandingan Arsenal di musim ini. Namun dia ingin mengetahui rencana lebih lanjut Arteta dan posisi yang bisa dia mainkan ketika bergabung dengan Arsenal. Pemain berusia 21 tahun itu memandang Arsenal sebagai tim yang dinamis. Tidak hanya saat menguasai bola, tetapi juga dari segi ragam gol yang mereka cetak sepanjang musim ini. Rumor Ronaldo ke Arsenal terbantahkan, bisa rusak pakem Arteta. Dalam sebuah wawancara antara Ronaldo dan Piers Morgan, terdapat kalimat menarik yang dilontarkan untuk CR7. Minimnya waktu bermain bersama Setan Merah membuat Ronaldo sedikit frustasi hingga Morgan pun menyarankan CR7 untuk bergabung ke London Utara. Tapi, Chris Sutton yang menjuarai Premier League bersama Blackburn Rovers mengklaim ego dan kepribadian Ronaldo akan berbenturan dengan etos tim kuat yang telah dibangun Mikel Arteta di Emirates Stadium. Dalam beberapa kasus, Arteta tidak akan membiarkan pemainnya bermain secara individu, dan banyak kontroversi seperti Aubameyang, Mesut Ozil, dan Matteo Guendouzi karena mereka dinilai terlalu egois dan merugikan klub. Sehingga bergabungnya Cristiano Ronaldo pun tidak mungkin akan terjadi. Lantas bagaimana pendapat kalian? Apakah Arsenal harus mencoba merekrut CR7? Tulis di kolom komentar ya. Jarang tersorot Thomas Partey sarankan gol terbaik. Arsenal telah mengumumkan pemenang Goal of the Month mereka untuk Oktober dalam acara khusus. Dan yang mendapatkan predikat itu bukanlah Odegaard si top skor Arsenal ataupun Jesus dan Martinelli.
Namun pemain yang mendapatkan penilaian teratas adalah gol dari Thomas Partey dalam kemenangan Derby London Utara pada 1 Oktober. Hal itu pun didukung dengan perolehan 51% dari total suara. Nyatanya, Partey mendapatkan apresiasi terbesar dari para supporter. Dengan golnya, gawang Nottingham Forest juga meraih 21% suara. Itu adalah gol satu-satunya sejauh ini dan pemain berusia 29 tahun itu sekarang berangkat ke Piala Dunia bersama Ghana dan menjadi pemain terakhir Arsenal yang dipanggil ke Piala Dunia. Pemain muda Arsenal keluar dari skuad Piala Dunia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Omar Rekik telah keluar dari skuad Tunisia untuk Piala Dunia setelah tampil terakhir dengan skuad dan kembali dari cedera pekan lalu. Pemain pinjaman Arsenal Omar Rekik telah membuat banyak penampilan di skuad Tunisia di usianya yang masih 20 tahun. Bek itu membuat beberapa penampilan di turnamen Piala Afrika pada awal tahun ini. Dan dia berada di skuad Tunisia selama jeda internasional September. Namun ketika Tunisia mengumumkan skuad Piala Dunia mereka pada Senin pagi, Rekik tidak ada di dalamnya. Tidak sulit untuk mengidentifikasi alasan dikeluarkannya Rekik dari skuad, karena dia hanya berjuang untuk masuk ke lapangan musim ini. Pasalnya, setelah cedera, dia jarang dimainkan. Media Prancis sebut Saliba ingin bergabung dengan proyek PSG. Berita di Prancis mengklaim bahwa William Saliba akan kembali ke Ligue 1 karena minatnya pada proyek Paris yakni PSG. Media tersebut pun menulis, masih mencari satu atau lebih nama untuk posisi bek tengah. PSG akan mengarahkan pandangan mereka pada William Saliba. Seperti diketahui, perpanjangan kontrak yang abu-abu ini dimanfaatkan oleh media Prancis untuk memberikan penawaran kepada Saliba. Namun pekan lalu Saliba mengatakan minatnya untuk masih bertahan di Emirates Stadium. Opini dari media klub mengatakan, bisa saja ini menjadi skenario agen Saliba agar pemainnya bisa mendapatkan tawaran yang lebih besar setelah berita tersebut. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunner Space. See you Gunners!